Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ya, assalamualaikum. Ya, video ini Anda buat untuk ini ya yang kemarin nggak sempat masuk di pertemuan yang pertama. Jadi biar utuh nih pemahamannya dari awal sampai akhir ya. Jadi di pertemuan yang pertama kemarin kita lihat ya. Kita di sini buka dulu nih PDF-nya. Ya, kita itu ngebahas tentang ini ya, kalimah dan kalam. Nah, apa sih yang dibahas di dalam bab yang pertama ini? Yaitu ada sekitar 5 bab ya, yaitu ada susunan dasar kata, ya, ada mengenal isim, mengenal fi'il, mengenal haraf, ya, dan mengenal mengenal kalam. Nah, ini apabila istilah-istilah ini baru pertama kita dengar, nggak apa-apa ya. Yang penting fokus dan ini kitanya santai ya. Ada kopi juga nggak apa-apa. Nah, ini kita lihat ya. Nah, di dalam bahasa Arab ada istilah-istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke materi yang inti ya. Yaitu istilah apa sih? Yaitu ini ya, kalimah. Nah, kalau kalimah itu dalam bahasa Indonesianya adalah kata ya. Jadi fokus nih, kalau kedepannya kita pakai istilah kalimah, berarti itu mana? Artinya adalah kata dalam bahasa Indonesia ya, gitu. Nah, ini contoh-contohnya nih ya. Misalkan ini nih. Fi artinya di dalam. Ini kalimah, kan kata ya. Ini Naharun artinya sungai ya. Fundukun hotel ya. Madrasatun ya sekolah. Terus iktaroba mendekat ya. Isti istighfarun ya. Meminta ampun, memohon ampun. Ini semuanya adalah kalimah. Oke. Nah, terus istilah yang berikutnya ada huruf hijaiyah nih. Huruf hijaiyah itu yang 29 huruf ya. Dari alif sampai ya. Ini huruf hijaiyah. Nah, yang tadi itu kalimah, berarti kata ya. Kalimah itu terbagi menjadi 3 ya dalam bahasa Arab. Yaitu kita lihat di sini kita lihat ada kalimah. Kalimah itu dibagi jadi 3. Ada alismu ya. Al-fi'lu, al-harfu ya. Singkatnya, alismu itu adalah kata benda yang nggak bisa dimasukin sama keterangan waktu, telah, sedang, dan akan ya. Kita lihat nih contohnya ya. Kalimahnya, contoh kalimahnya, maktabun. Ma'naha, maknaha itu arti maknanya meja, kan nggak bisa ya. Kita masukin keterangan waktu telah meja apa. Nah, kalau nggak bisa, itu berarti isim gitu ya. Alfilu, nah kalau alfilu bisa dimasuki keterangan waktu ya. Qoro'a artinya membaca ya, berarti ini bisa dimasuki keterangan waktu telah membaca, sedang, atau akan membaca ya. Dan yang ketiga, kalimah yang ketiga ada harfu. Harfu itu adalah apa? Boleh sekalian dicatat ya. Ini adalah kata bantu ya, yang dimana kalau dia berdiri sendiri itu tidak sempurna ya. Contohnya ini, summa artinya kan kemudian, makna kemudian ya. Nah, ini eh, kalau summa saja itu kan maksudnya apa? Nah, itu harus dibarengi dengan kata atau kalimat yang lain. Ya. Lalu berikutnya nih, isim. Ya, isim. Nah, ini baru ke nih. Isim itu adalah, nih, merupakan kata yang menunjukkan atas makna sesuatu yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Atau dalam bahasa kita, lebih dikenal dengan istilah kata benda, kata sifat, yang lain, atau lain sebagainya. Ya, atau yang lainnya. Sogirun, ya, kecil, kalah kecil. Ya, nggak bisa ya. Muslimun, mal'abun, ma'un, ya. Kita lihat di sini contoh-contoh kalimahnya. Ya, ini semuanya termasuk kata benda atau isim. Nah, isim itu ada ciri-cirinya ya. Ada 3, ya, ada 3. Yang pertama itu diawali al, ya, di awal kata nih. Yang kedua, belakangnya huruf terakhirnya tanwin, ya.
dan harokat terakhirnya juga itu kasroh. Nah, waktu anak belajar ini saya ininya kayak ngerumusin aja gitu ya. Saya ininya pakai rumus al tani tulisannya bagus sekali ya. Al tani ya, al itu ya diawali al, tan itu ya diakhiri tanwin, i itu akhirnya kasroh dibaca i. Ya contoh aplikasinya ya. Kita lihat nih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri tadi, ciri-ciri isim, coba cari mana yang termasuk ciri-ciri isim. Tadi itu al-tani awalnya al, akhir kalau enggak akhirannya tanwin, kalau enggak akhirannya i. Ya betul ini nih. Ini isim karena bisa karena ini ya eh, akhirnya yang kasroh gitu ya. Bisa juga ini al-fath karena awalnya al walaupun akhirnya enggak pakai tanwin ya. Yang penting salah satunya ada. Ini ya asyamu junnatun. Puasa itu sebagai perisai. Ya ini ya isim karena awalnya al. Ini juga karena belakangnya tanwin. Terus ya seperti ini. Maliki yaumiddin ya bisa kita lihat nih ini semua adalah isim. Oke, kita lanjut nih materi yang terakhir di pertemuan yang pertama yaitu ada fi'il. Ya, fi'il itu adalah kata yang menunjukkan kejadian, makna kejadian dan dikaitkan dengan waktu ya, ada hubungannya dengan waktu nih ya. Atau dalam bahasa kitanya tuh ini kata kerja. Oke. Contohnya nih, dohika, takallama, ghusala, qara'a ya, sedang tertawa, sedang berbicara gitu ya, sedang mencuci, telah mencuci dan lain sebagainya. Ini bisa dimasukin keterangan waktu telah, sedang atau akan. Oke. Nah, ciri-cirinya ada nih ya. Langsung aja nih, waktu dulu saya menghafalkannya itu pakai ini ya. Ta, kagok nulisnya pakai mouse. Tatan. Maksudnya apa sih? Ta, ini tak fa'il. Ta fa'il itu ta yang menunjukkan si pelakunya. Misalkan nanti ya, ada nih, ada. Terus yang kedua, tak taknis ya, yang harokatnya sukun, ta harokat sukun di bagian akhirnya. Terus bisa bersambung dengan nun taukid ya nih, nun artinya maksudnya ini ya, nun taukid. Nah, kita lihat ya. Nih, maksudnya itu ini nih, dapat bersambung dengan tak fa'il. Fa'il itu pelaku ya. Ini kata tu ya, kata tu. Kita lihat ini tuh berdasarkan dua kalimat ya. Kataba sama tu. Kataba itu artinya telah ya, telah menulis ya. Dan tu-nya itu artinya saya gitu ya, saya. Ini telah menulis ini ya. Ini apa kayak apa nih? Aha. Ini kata tu berarti saya telah menulis ya. Ini pelakunya yaitu yang tuh ini ya. Ini pelakunya nih. Tuh, pelakunya saya kan. Tuh. Nah, kalau ini sama kataba sama ta, tapi ini kalau ini pelakunya atau failnya, fail itu dalam bahasa Indonesianya pelaku ya. Ini pelakunya saya, kalau tak failnya atau pelakunya kamu ya. Berarti ini artinya apa? Kamu telah menulis ya. Itu contoh ciri fiil yang pertama. Yang kedua, ada tak taknis nih katanya nih. Tak yang berharokat sukun. Nah, di sini ada ya. Nah, ini nih kataba telah menulis. Tapi kalau ada tak sukun itu ininya menjadi perempuan yang menulisnya ya. Katabat dia satu orang perempuan katabat. Oke, kataba, katabat. Kalau misalnya ada kola dia telah berkata.
yang itunya laki-laki. Tapi kalau ditambahin apa perempuan, ya kolat. Nah, kolat jadi dia satu orang perempuan yang berkatanya. Oke. Nah, ini terus dapat bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu apa sih? Silakan dicatat. Nun taukid itu adalah penekanan, benar-benar sungguh-sungguh, ya. Yaktubanna, yaktubanna itu ada dua kalimah, ya. Ada dua kalimah nih set. Yaktubanna, yaktubu, ya. Ini artinya sedang menulis, ya. Nah, kalau ada nun tasdid ini menjadi sedang-sedang apa? Benar-benar sedang menulis, tuh ya. Nah, uktuban. Nah, ini juga uktub. Kalau uktub itu tulislah. Tapi kalau ada nun di belakangnya nun sukun, jadi ayo tulis dengan sungguh-sungguh. Benar-benar ya nulisnya gitu, ya. Jadi ini kedua nun ini adalah nun taukid, ya, bisa dengan tasdid, bisa dengan disukun. Contohnya nih ya, yang belakangnya ada taknya. Kita lihat mana ya? Lain asyrokta layahbatanna amaluka. Nah, ini berarti nih ada taknya kan belakangnya. Nah, artinya ini ya. Nah, ini nih asyrok, asroka ya syirik dengan tak. Tak ini artinya engkau. Oke. Nah, kita lihat lagi nih contoh yang kedua. Berarti contoh yang kedua itu tatan ya. Tak yang kedua berarti tak taknis. Taknis itu maksudnya artinya pelakunya perempuan. Oke. Ini cari yang belakangnya tak sukun. Nah, ini berarti ya. Nah, ini fiil nih berarti nih. Idza syamsu kuwirat. Nah, ini ya. Ini maksudnya apa nih? Perempuan, yang dugungnya perempuan. Nah, ini eh, maksudnya adalah bukan secara ininya, bukan secara kelaminnya ya, jenisnya, tapi secara ininya kiasnya. Ya, karena orang Arab itu mengibaratkan asyams itu adalah di jenisnya yang perempuan, ya. Nanti ada penjelasan yang lebih detail lagi ya. Yang penting ini tahu saja ini adalah pelakunya perempuan aja ya, gitu. Terus ini ciri fiil yang ketiga apa tadi? Yaitu ada nun taukid ya. Kalau tidak nun tasdid, ada nun sukun. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini wala yus'aluna yaumal qiyamah. Ada nun? Nah, ini nih berarti. Oke. Nah, makanya artinya juga ada sungguh-sungguh atau benar-benar ya penekanan. Dan pasti mereka akan benar-benar ditanya pada hari kiamat. Oke. Nah, ini haraf dan selanjutnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Jadi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama, yaitu kita harus mengetahui artinya kalimah. Ya, kalimah itu apa? Kalimah itu artinya kata. Huruf hijaiyah ada 29. Kalimah dibagi jadi tiga, ya. Kalimah jadi tiga, ada alismu, kata benda yang nggak ada kaitannya dengan waktu. Ada al-fi'lu atau fi'il yang ada kaitannya dengan waktu. Al-harfu itu kata bantu. Ya, isim itu kata yang gak ada kaitannya dengan waktu. Cirinya apa? Al tani, al awalnya al, tan akhirannya tanwin, sama akhirannya kasroh dibacanya i. Oke, dan yang fiil, fiil itu kata yang bisa dimasuki oleh kata keterangan waktu atau dalam bahasa kitanya ya kata kerja. Cirinya yaitu tatan ya. Ta yang pertama ada tak fa'ilnya ya pelaku. Terus yang kedua, tak yang kedua ada tak sukun di akhir kalimahnya, yaitu yang menunjukkan taknis atau pelaku perempuan, dan nun taukid atau nun penekanan di akhirnya. Bisa nun tasdid atau nun sukun. Ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan kita semua dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, insya Allah kita akhiri saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.